Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga, salam kemenangan. Selamat hari Lebaran teman-teman. Selamat merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri. Dan selamat merayakan kemenangan Barcelona. Vamos. Bukan, jersey Persipan Pandeglang. Afif Safi bro. Oke, ini bahagia banget. Seneng banget masih bisa menemani kalian dalam keadaan apapun, terutama di hari raya, di hari kemenangan, dan merayakan kemenangan Barcelona. Ini gue udah gak sabar mereview, gue udah gatel. Pengen selain mereview, gue juga mau merosting Paris Saint-Germain dan merosting Frenkie de Jong. Pemain macam apa itu Frenkie de Jong? Siap-siap. Sorry to say buat pemain atau fans De Jong, kayaknya kuping kalian agak sedikit panas di match kali ini, di review gue kali ini. Tapi ini semua demi kebaikan Barcelona. Judulnya kali ini adalah kemenangan Barcelona lawan Paris Saint-Germain adalah kemenangan sepak bola. Klub haram seperti Paris, klub haram diisi oleh para pemain pengkhianat seperti Dembele, seperti Donnarumma, pemain matre lainnya tidak layak berada di Liga Champions. Fans-fans Warlock yang katrok, yang ngecen membabi buta, yang norak, kalian juga tidak pantas berada di kesucian sepak bola, terutama di Liga Champions. Telek loh, telek. Ya. Udah, sebelum ke taktikal gue mau misu-misu dulu ya, mumpung udah bukan bulan puasa. Tapi happy banget gue ngeliat Paris Saint-Germain kalah. Tim haram, tim kutukan, OKB, pengkhianat, materialistis, semua muncul, semua ngumpul di situ. Dembele digaji gede di Barcelona, ketika patah, ketika enclok, diobatin sampai sembuh. Begitu udah sembuh nggak berikan kontribusi, pindah dengan tawaran gaji yang lebih mahal. Setelah cetak gol, diselebrasi. Tahu gitu pas patah di Barcelona nggak usah dibenerin, dibengkokin aja. Itu pengkhianat bisa mencetak gol dan selebrasi, tapi pengkhianat pada akhirnya tidak bisa menang. Materialistis tidak bisa menang. Jangan sampai menodai kesucian, esensi, hakikat sepak bola. Ya. Nggak ada yang spesial sebenarnya dalam kemenangan Barcelona ini, karena memang wajib dan patut kalah Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain seperti Levante atau Granada atau Cadiz yang ada Mbappe-nya. Bahkan Mbappe-nya tidak ada tadi pagi. Mbappe-nya masuk kantong konde. Mbappe-nya masuk ke dalam kaos kaki Kubarsi. Kena Araujo. Pengkhianat satu ini, Dembele yang masih bisa meliuk-liuk. Ini belum taktikal ya, sorry ya, agak panas nih gue nih. Siapa? Di sisi kanan, di sisi kiri. Asensio buangan Madrid. Oke, sering cetak gol ke Barcelona, lu dibuang Madrid. Nggak dihargain di Madrid. Nuno Mendes, main emang lari doang. Gocek, sprint. Emang main bola pakai gitu? Pakai otak. Hei. Tapi serem sih, Nuno Mendes bagus tadi. Siapa? Marquinhos. Kapten lu aja Marquinhos. Terus lu mau menang, mau ke Liga Champions, melanjut jauh. Marquis player. Kapten bingung. Donnarumma, mana ada fans Milan yang seneng sama lu. Bahkan di Itali udah banyak orang yang gak mau lu jadi kiper. Donnarumma diacak-acak rapinya. Allahu Akbar. Tahu gitu beneran Dembele tuh. Ya pas patah di Barcelona gak usah disembuhin. Pengkhianat, selebrasi, gila. Emang gak ada akhlak ya, anak bapak matre itu. Bapaknya kan dia yang ini, jadi bobok keluarga. Bapaknya kan manajernya, tapi sama matrenya kayak anaknya. Lihat Rapinya ditawar 10 kali lipat gaji dari Al Hilal. Ya, dengan 100 juta. Main, ditolak sama Rapinya, main kayak gitu, pakai hati itu Rapinya. Udah. Sekali lagi, selamat buat kemenangan Barcelona. Ya, dan mampus buat Paris Saint-Germain. Nggak ikhlas gue. Ya, bukannya gue nggak mau apa-apa sama Paris Saint-Germain. Kemenangan Barca, kemenangan sepak bola. Bahkan kalau misalkan Barcelona harus kalah, wajib kalah, dan kalahnya bisa dipilih. Jangan sampai kalah sama Paris.
Kalah sama Atletico nggak apa-apa, sama Dortmund nggak apa-apa, di final kalah nggak apa-apa. Walaupun pengennya menang, tapi jangan sampai nih klub haram melaju lesat ke babak berikutnya. Oke, sekarang kita taktikal. Ada beberapa hal yang bikin gregetan yang digunakan oleh Xavi. Ada beberapa hal yang detail-detail kecil yang Xavi harus renungkan lagi. Dari starting line up, ini sudah gue prediksiin bahwa akan ada beban di lini tengah. Dan kalau lu nonton video gue sebelumnya, gue menaruh harapan penuh di lini tengah. Ya, tapi tengahnya yang main De Jong. 2 gol Paris gara-gara dia telat ngepres, awareness defense-nya nggak ada, nggak bisa stop ball, nggak bisa jadi breaking. Barcelona dulu bermain 4-3-3. Ya, ada Stegen, Cubarsí, Araujo, kanan Konde, kiri Cancelo, tengah sebagai single pivot berani-beranian ini Frenkie de Jong, dan depannya ada Gundo serta Sergi Roberto yang mukanya pucat di menit 60 udah mau muntah, takut mati, diganti mendingan. Di sebelah kanan ada Lamine Yamal yang underperform menurut gua, masih kaget. Di tengah ada Robert Lewandowski yang kembali menjadi pemain berusia 17 tahun. Di kiri ada Rafinha yang menjadi Rapinhadinho pada hari itu. Oke. Sementara Paris nggak usah ya, Mbappe aja, Dembele yang main. Nah, gua sangat menaruh harapan pada lini tengah. Bahkan gue bilang gini, ketika match yang akan dihadapi oleh Barcelona lawan Paris, ini kedua pemain sembuh, antara Pedri dan antara De Jong. Dua-duanya ada kemungkinan main. Dan siapa pemain yang punya mental dan berani bertanggung jawab atas dipilihnya dia menjadi line up, atas dipilihnya dia menjadi pemain pada game tersebut? Jawabannya bukan di Frenkie de Jong. Gue udah bilang, 11 match Barcelona aman-aman, nyaman-nyaman tanpa Frenkie de Jong. Tapi apakah De Jong bisa menaruh tumpuan-tumpuan ekspektasi? Karena 11 pertandingan, ya seri juga ada, tapi kebanyakan menang. Dan bola ngalir-ngalir aja. Tapi di saat laga krusial, berhadapan dengan Paris Saint-Germain, dia dijadiin line up. Dan jawaban gue adalah dia nggak bisa. Terlalu aneh untuk melihat Frenkie de Jong berada di lapangan tadi pagi. Frenkie de Jong ditaruh sebagai DM, ya. Lu bisa memperanin triggertista di situ, lu bisa jadi holding di situ, lu bisa jadi pengatur ritme di situ, lu bisa jadi breaking di situ. Nggak ada yang bisa. Frenkie de Jong hanya bisa jogging pelan-pelan. Ketika defense dia nggak ada kontribusi, ketika attack dia nggak terkelihatan, dan ketika kebobolan rata-rata dari arah Frenkie de Jong. Gue udah bilang, back udah cukup mampu meredam kecepatan, cepat semua bro, kiri kanan Asensio masih main, Dembele, Mbappe, babak kedua diganti tetap kencang juga. Itu bisa diredam sama Barca, tapi tolong backup. Gelandang tolong awareness defense-nya ya, ngelihat bolanya, marking player-nya. Itu nggak ada semua di De Jong, kok bisa ada di tengah lapangan? Bahkan ketika tweet, lu baca tweet gue, kalau nggak percaya Afif Xavi, gue bilang, apa ya, intinya Xavi nih kalau nggak narik-narik De Jong apa gitu. Dan ketika ditarik, apa yang terjadi? Christensen gol 3-2, gol penentu kemenangan. Dan sayang sekali Christensen tidak bisa bermain di leg kedua karena akumulasi kartu. Gue Frenkie de Jong dulu aja deh. Ya, lu lihat golnya siapa? Golnya Vitinha. Vitinha tengah. Ya, lu denger nama Vitinha juga asing nih, anak sepak football antusias. Vitinha asing. Ya, dan dia so-so. Siapa sih temennya Vitinha? Ada Kim Min Lee. Satu lagi Fabian, buangan La Liga. Kok bisa dia leluasa gitu nguasain lini tengah? Bahkan golnya Vitinha itu yang harusnya lu yang cover, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Dembele golnya ditekuk sekali, lu buang muka takut kegebok, akhirnya kena keeping dan di shoot Dembele gol, selebrasi. Ya, lu lagi gara-garanya. Itu areal-areal lu yang harusnya lu tutup, lu press. Jadi ya udahlah ya, ini Xavi mudah-mudahan jadi PR buat lini tengah.
Karena menurut gua nggak ada alasan buat nggak pede di lini tengah. Oke, main safety 20 menit pertama digempur, 20 menit pertama selalu long ball. Untung Lewandowski itu beberapa kali duel menang terus. Cuma lu punya De Jong, lu gini, lu head to headin deh gelandang-gelandangnya deh. Yang world class tuh siapa? Barcelona ada Gundo, ada Roberto, biar kata udah lemes ya. Dia Champions. Dia punya pengalaman. De Jong, lu inti di Belanda, lu inti di Barcelona kalau lagi dibutuhkan. Lawan lu Fabian, buangan dari La Liga. Vitinha yang so-so. Lee yang baru mau naik tapi kayak nggak diomongin sama orang-orang kok. Kok bisa panik? Buat apa lu punya gelandang yang jarak tempuhnya itu bisa lebih banyak tapi lu nggak build up? Oke, gue maafin karena takut kena dieliminir di lini tengah, takut kena press, takut bola oper ke depan. Makanya lu tendang ke depan, overlutin, Gundo langsung naik sama Roberto, Frenkie di tengah. Tapi sekali dua kali berhasil, tapi kalau udah nggak berhasil gimana? Ya gue ngerasa Frenkie de Jong bermain semalam kayak pemain yang nggak digaji. Padahal gue nggak tahu gaji lu semana atau gaji lu lebih gede. Nggak ada semangatnya. Gue ngeliat lu main kayak nggak pakai hati, walaupun gue nggak bisa nebak perasaan. Lu main kayak nggak ada effortnya, kayak lu nggak ngembela tim yang lu suka, yang lu seneng, yang bayar lu. Sorry Frenkie de Jong. Soalnya buktinya banyak ketika gue bahkan cuma apa ya istilahnya ngelihat lu sendiri gitu, kayak di saat bola di mana gue ngeliat lu nggak ngapa-ngapain. Lo cuma bisa back pass doang, sorry. Karena di lini belakang, Konde ini gue apresiasi banget sama Konde. Dia bisa menutup Mbappe, dia bisa menghadang overlap dari Mendes. Lu bayangin, dua pemain yang mempunyai speed yang kenceng banget. Sementara Konde bukan bek kanan murni. Konde bukan sprinter, tapi Mbappe ditutup, Nuno ditutup. Bayangin tuh, ya itu waktu bahkan Lamine Yamal itu telah turun, dia tutup. Gelandang-gelandang gak mau cover, ketutup sama Konde. Jadi respect, apresiasi buat Konde. Konde keren, Konde. Bahkan di babak kedua, Konde sempat kerepotan karena udah ada Nuno, Dembele geser kiri, Mbappe ke kiri juga. Bahkan ketika Mbappe ke tengah, sorry bro, ada Pau Kubarsi. Ya, Konde di kantongnya ada Mbappe. Kadang Mbappe pindah ke kaos kakinya ke Kubarsi. Udah, di lini belakang cukup meredam pemain-pemain yang memiliki kecepatan. Semua pemain striker dari Paris Saint-Germain kencang semua, tapi ditutup. Jadi tolong lah ya. Kemenangan Barcelona ini kuncinya di lini tengah. Jangan sampai ada aliran bola ke Mbappe. Walaupun tadi sempat beberapa kali, ya ternyata lu nggak bisa ngelewatin back Barcelona Mbappe, sorry. Ya lu butuh Toni Kroos mungkin pindah ke Madrid, lu butuh Camavinga, lu butuh overlap dari Mendy. Karena nggak kelihatan, sorry Mbappe, lu kalau cedera bilang, kalau nggak mau main bilang gitu. Cuma kemana? Asik, lu bahaya, jangan sombong. Kita main ke tengah, Gundo bagus, ya. Gundo kalau nggak disiplin, De Jong tuh lebih mati di eliminir. Untung seorang Gundo punya Liga Champions. Itu masih mau naik turun, masih mau jagain De Jong. De Jongnya kayak orang lemas. Hah? Masih sakit kuning apa gimana sih? Pergantian Xavi untuk sejauh ini tepat. Roberto ditarik, Chris masuk ngegolin. Roberto ditarik ganti Pedri jadi assist. Nah, gue ngerasa Pedri yang tepat adalah Pedri yang bermain di babak kedua. Jangan main dari babak pertama. Cepat mati Pedri takutnya. Dia masih punya magis, dia masih punya umpan-umpan akurat yang di luar unpredictable. Unpredictable, udah nggak bisa diprediksi. Contoh gol kedua Rapinya itu keren banget. Jadi pergantian Xavi sejauh ini tepat. Dan gue kredit lagi buat Rapinya. Ya, Rapinya kalau main jelek bro, kita aminin aja. Kita menilai Rapinya itu dari dia nggak golin atau dia golin. Kalau dia lagi jelek dia nggak golin. Kalau dia lagi bagus berarti dia cetak gol. Ya, kalau dia main jelek itu bukan penilaian buat Rapinya. Karena aneh, tiba-tiba golin. Jadi kita harus mengaminkan kalau Rapinya ini emang mainnya jelek. Dan kita bisa menilai Rapinya ini gol bagus apa enggak di dalam permainan tersebut ketika dia cetak gol atau enggak. Jadi thank you Rapinya. Lu lihat tweet gue dah, kalau nggak percaya dah, itu Rapinya langsung cetak gol.
Lamine Yamal ini sangat disayangkan. Lamine Yamal tidak tampil maksimal karena gue nggak tahu apa yang buat dia nggak maksimal. Emang agak bingung. Nuno Mendes punya kecepatan buat nutup-nutup dan di belakang ada Kylian Mbappe. Mungkin nanti di leg kedua lu harus bisa perform, lu tunjukkan kalau lu memang wonder kids. Jadi Lamine Yamal sejauh tadi permainan kurang bagus dan itu jadi introspeksi pelajaran. Nggak apa-apa lah, ada pemain nggak selalunya bagus terus. Lamine Yamal baru nggak bagus sekali, jangan dikasih pressure yang berlebihan. Joao Felix masuk babak kedua, aman, main lebih cair, ketemu dua Joao yang komunikasinya lebih enak sebenarnya dari Rapinya. Ya, tapi kadang gue lihat Cancelo suka egois, ya ada bola yang harus dioper ke Lewandowski atau ke Rapinya, tapi dia malah melakukan syuting. Tapi ya nggak apa-apa, sekali doang kok kayak gitunya, nggak terus-terusan. Jadi intinya adalah dari keseluruhan pergantian yang dilakukan oleh Xavi sejauh ini berhasil, strategi yang digunakan Xavi berhasil walaupun agak deg-degan. Barcelona lini belakang mampu meredam, tapi sayang lini tengah tidak bisa mendominasi jalannya pertandingan. Beruntung Magic, Pedri dan Rapinya bisa mencetak gol dalam situasi-situasi genting. Lewandowski harus dan patut menjadi panutan karena di usianya yang tidak muda lagi dia masih bermain seperti pemain usia 17 tahun. Kubarsi 16 tahun mampu meredam bahkan mengantongi Mbappe dengan duel-duel yang dimenangkan oleh Kubarsi. Jadi leg kedua gimana? Nggak ada Chris. Wah, gue kalau bisa jangan De Jong dulu. Ya, lihat cara mainnya gimana. Kalau bisa Inigo Martinez di situ. Ya, karena kemarin kan tadi kalau lu lihat mainnya cuman lu punya gelandang yang bisa passing, yang protect ball-nya bagus, yang klinis juga, tapi nggak build up. Itu sebenarnya agak aneh. Tapi kalau jawabannya adalah untuk menghindari tereliminir dengan press kecepatan lini tengah, sedikit gue terima. Ya walaupun gue pengen lu build up pelan-pelan dari depan, dari belakang ke depan, karena ada De Jong di situ yang kalau dia nggak build up nggak kelihatan tugasnya. Tapi kalau masih mau main direct ngandelin Lewa, karena Lewa kemarin tadi kebetulan menang mulu. Ya Inigo Martinez lu taruh tengah juga nggak apa-apa. Dia punya daya passing, dia punya effort buat jadi breaker, dia bisa jadi holding juga. Jadi selamat sekali lagi buat fans Barcelona. Rayakan kemenangan di hari Lebaran ini dengan merayakan juga kemenangan Barcelona. Kemenangan Barcelona sekali lagi bukan cuma kemenangan untuk Barca, tapi kemenangan untuk sepak bola. Karena Paris Saint-Germain haram untuk berada di Liga Champions. Tim yang diisi pemain materialistis, pengkhianat, fans yang nggak masuk. Gue rasa nggak ada tim yang suka lu jauh melangkah di Liga Champions. Stop dan berhentilah menodai kesucian dari sepak bola. Gitu aja dulu, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu, happy selalu ya. Ini jersey gua ya, udah lumayan yang beli banyak. Pandeglang beneran, ini Afif Safi, nyerap keringat dan bahannya adem ya, bisa dipakai buat nongkrong atau olahraga. Oke, gitu aja, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sorry fans Frankie De Jong.